Esteban dan kita masih membahas mengenai pembukaan destinasi wisata Betul. di Kabupaten Bantul. Tadi sudah disampaikan 17 destinasi wisata sudah dibuka. Nah, ini kabar gembira untuk seluruh masyarakat. Oh lah iya gitu. jelas. Yang mungkin kangen dengan berwisata. Ya. Nah, ini sudah mulai alon-alon ya, Pak. Nggih. Betul, mau di Iya. pegunungan boleh, mau di pantai boleh, asal jangan jadi objek wisata. Nah, mungkin ya masyarakat sekitar sing pengen dodol, waduh selama pandemi ra dodol. Nah. Saiki dagangannya alhamdulillah sentek. Kok? Alhamdulillah entek dagangannya sak modale. Jadi arep buka meneh ya alon-alon. Oh iya. Oke, baik. Ini suara pedagang ya? Ya, mewakili saya. Saya bukan pedagang di sana. Oh iya, Pengemis. lu yang parah. Seneng gue ya. Oke, baik. Ini kan peningkatan perekonomian ya, tapi kan tetap harus berjalan bersamaan kan. Ini kesehatan iya, wisata iya, peningkatan ekonomi iya. Masalah kesehatan dan ekonomi ini juga harus diimbangi dengan yang namanya vaksin nih, Pak Pulung. Saya mau nanya, di Kabupaten Bantul sudah berapa persen, Pak? Ya, hari ini per hari ini ada 84%. 84% ya. Kita kan punya sasaran 767.000 sekian ya. Oke. Ya, dan alhamdulillah untuk dosis pertama ini kita sudah memvaksin 610.000 sekian. Oh, oke. Jadi kira-kira 84% lebih. Tapi tetap harus ada percepatan vaksin ya untuk Iya, harus sisanya cepat. ya. Iya. Seperti Dulu, apa iya. Pak percepatan vaksinnya nih Pak di Kabupaten Bantul? Ya, jadi sekarang banyak dibantu oleh berbagai pihak, termasuk TNI Polri. Ya, kemudian dari provinsi, dari Biro Tata Pemerintahan itu juga mempercepat vaksin dengan kelurahan wani vaksin dan lain sebagainya. Ini banyak juga dari berbagai pihak lah yang membantu kita untuk melaksanakan percepatan vaksin di Kabupaten Bantul. Ya, hanya saja memang sekarang yang belum bisa tercapai gitu ya, itu yang lansia, Mbak. Jadi lansia itu sampai hari ini masih 75%. Ya, itu mungkin karena juga kendala mobilitas. Jadi kan kita tidak mungkin sementara ini melaksanakan vaksin door to door ya. Sehingga kita hanya berikan vaksin itu pada unit terkecil, yaitu padukuan. Ini mungkin ke depan kalau memang sudah ini vaksinnya cukup. Dan ada gitu tenaga vaksinatornya juga kita cukup gitu, tinggal bagaimana sebetulnya mendatangkan pada suatu tempat, karena kalau door to door tuh vaksinnya itu isinya tidak satu ya, jadi untuk beberapa orang gitu yang kendalanya seperti itu, sehingga memang kita berikan pada unit yang terkecil, biasanya di kelurahan, kemudian di pedukuhan. Pantesan kemarin Pak Dukuh tuh mendata Pak di tempat saya. Jadi siapa yang belum vaksin, data. Jadi nanti kalau data itu sudah terkumpul beberapa, mungkin bisa ya untuk sampai ke pedukuhan. Menyampaikan terus, tolong di sini diadakan vaksin. Gitu bisa ya? Bisa. Dibarengkan ya. Dibarengin gitu. Jadi sekali buka gitu. Tapi kalau nanti kurang cepat lagi ya terpaksa itu door to door gitu. Terakhir itulah. Oke, itu cara terakhir lah ya. Baik. Nah, ini termasuk dengan para pelaku wisata. Ini juga semuanya sudah divaksin Pak. Menurut data seperti apa Pak? Insya Allah untuk pelaku wisata di Bantul semuanya sudah mengikuti vaksin. Jadi vaksin baik yang dulu diinisiasi oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, lewat jalur wisata dengan beberapa bantuan baik itu perusahaan, BOP dan sebagainya. Lalu juga ada vaksin yang tercecer itu tidak bisa ikut program itu mengikuti program ya, ada yang di Puskesmas, ada yang mengikuti program TNI, Polri, ada beberapa swasta juga, termasuk terakhir di Bukir Sari itu dari KR, ulang tahun KR, di sana juga ada vaksin sasarannya 1.200 itu habis ya di sana. Jadi ini upaya percepatan yang kita lakukan dalam rangka bahwa memang vaksin ini tidak 100% menjamin atau melindungi, tetapi paling tidak di sana diyakini mampu meningkatkan imunitas, sehingga ini dibutuhkan untuk para pelaku wisata yang sering melakukan interaksi atau kontak langsung dengan pihak-pihak dari luar atau wisatawan dari luar daerah. Itu kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau selama seminggu ini sudah jalan gitu Pak, evaluasinya apa Pak Pulung kalau melihat dari pembukaan destinasi wisata yang urusannya dengan perekonomian kita meningkat gitu? Jadi pembukaan pariwisata itu kan bagian dari kebijakan di level 2 ya. Jadi nanti kan di level 2 ini ada evaluasi sampai tanggal 1 November. Nanti 1 November kita lihat. Kurang lebih 2 minggu ya berarti evaluasinya ya. Dan kita biasanya memang kita selalu rutin dengan Pak Luhut itu
meeting itu kita mendampingi Pak Bupati berkaitan dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan per minggu. Ya, biasanya Jumat itu kita sore itu kita mendengarkan arahan-arahan dari pemerintah pusat yang kondisi levelnya sudah berapa, kemudian bagaimana hal-hal yang harus dipercepat, harus ditingkatkan dan lain sebagainya. Evaluasi itu terus kita lakukan. Dan kita juga berharap segera karena melihat kasusnya, ini kan kasusnya sudah mulai 1 digit, kemudian angka kematiannya sudah 0. Ini memang kita berharap tinggal percepatan vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi nanti bisa percepat, saya kira kita bisa juga turun level lagi. Dan harapan kita dengan turun level itu ekonomi akan semakin bergerak. Betul. Tapi kuncinya juga di disiplin prokes. Itu menjadi kunci, masyarakat jangan abai lah gitu. Walaupun sudah mulai pembukaan beberapa kegiatan dan lain sebagainya, kami berharap prokes itu tetap menjadi kunci. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Baik. Untuk para pelaku wisata terutama ya, untuk itu. Pak Gwintarto, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik ini yang mau berwisata, baik pelaku wisatanya, baik pedagangnya atau yang berjualan nantinya akan di tempat wisata. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk pelaku wisata dan juga kepada wisatawan, yang pertama tentunya kami berharap bahwa dibukanya kembali destinasi wisata ini sebuah harapan baru untuk pertumbuhan ekonomi dan juga kangennya masyarakat untuk berwisata. Tentu kita harapkan jangan sampai kecerobohan terjadi di dalam rangka proses pembukaan destinasi ini, baik itu oleh kami ataupun oleh pelaku dan juga wisatawan sendiri. Sehingga kita minta bantuan kerjasamanya, termasuk bahkan rekan-rekan pelaku perjalanan, teman-teman guide dan sebagainya, tolong diingatkan, termasuk pemilik hotel dan sebagainya, penginapan ini, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga pariwisata yang sudah mulai dibuka ini memang betul-betul tidak menjadi bumerang untuk semuanya, tetapi justru untuk kebangkitan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul. Yang kedua tentunya kerjasama antar lintas sektoral ini perlu diperkuat kembali. Tentu di dalam rangka proses pembukaan ataupun uji coba ini, kami yang mengawal di pemerintah daerah tentu masih banyak kekurangan. Tadi ada kondisi masih ada kesulitan sinyal, walaupun Bu Fenty atau Kominfo ini sudah support banyak, tetapi ternyata banyak sekali yang masih membutuhkan. Lalu tadi proses pembuatan barcode aplikasi Peduli Lindungi, bahkan di pusat harus ada sertifikat CHSE juga dan sebagainya. Ini prosesnya tidak mudah. Nah, ini perlu ada kesabaran, karena pada prinsipnya tadi yang disampaikan Pak Pulung juga, kuncinya protokol kesehatan. Jadi itu kalau bisa dilakukan, mudah-mudahan semuanya bisa bahagia, gembira, ekonomi meningkat. Amin. 20 Oktober sudah dibuka destinasi wisata dan 17 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Kita wajib mensukseskan. Oh iya, dan jangan lupa untuk download ya Peduli Lindunginya, atau kalau enggak punya kartunya lah yang membuktikan bahwa Anda sudah vaksin gitu ya. Ini aja vaksin pertama udah overdosis dia. Apalagi yang kedua. Baik, terima kasih sekali Pak Gwintarto, Pak Pulung, matur nuwun, sehat selalu untuk panjenengan sedaya, dan juga pemirsa. Sampai di sini kita ngobrol-ngobrol di Taman Paseban terkait dengan pembukaan destinasi wisata. Mau pamit nggak? Nah, kita pamit sudah sore kok ya. Baik. Saya Vira Maya. Saya Persib Panjang. Mohon undur diri, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.